Kita tahu bahwa kita yang namanya manusia tak luput daripada kesalahan-kesalahan, tak luput daripada kealpaan, tak luput daripada berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, lalu Allah masih memanjangkan umur kita pada hari ini, berarti Allah masih sayang kepada kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada-Nya. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Ketika Allah masih memanjangkan umur kita, itu berarti bahwa pertanda Allah itu masih sayang kepada kita. Kenapa demikian jemaah Jumat yang berbahagia? Kita tahu bahwa kita yang namanya manusia tak luput daripada kesalahan-kesalahan, tak luput daripada kealpaan, tak luput daripada berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, lalu Allah masih memanjangkan umur kita pada hari ini, berarti Allah masih sayang kepada kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada-Nya. Mudah-mudahan yang kita langkahkan dan tangan yang kita ayunkan pada hari ini merupakan salah satu cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat rahmatan salam tak bosan-bosan kita niatkan buat junjungan umat yang bertitulkan Habibullah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada kesempatan hari ini adalah mulia ataupun hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mentakdirkan dan menciptakan kita yang namanya manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka di dalam surah Hatim Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu, kata Allah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika Allah menginginkan kita diciptakan ya sebagai hewan, ataupun ketika Allah ciptakan kita sebagai binatang, maka kita mungkin tidak akan mampu untuk melawan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hewan diciptakan menjadi ayam, ketika hewan Allah ciptakan menjadi jawi ataupun kerbau dan lain sebagainya, dan itu bukanlah merupakan keinginan dari mereka, melainkan itu merupakan ketentuan ataupun qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menginginkan bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu yang begitu cantik. Kita tidak bisa menginginkan bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu yang begitu kaya raya, ataupun dari seorang bapak yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Kita tidak bisa menginginkan seperti itu jemaah Jumat yang berbahagia. Dan alhamdulillah kita yang namanya manusia, yang Allah ciptakan kita sebagai manusia yang sempurna, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, atau ketika kita tidak menginginkan yang namanya sholat Jumat, ketika kita menginginkan sholat ataupun kita tidak sholat, itu bukanlah keinginan ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan itu merupakan keinginan dari manusia itu sendiri. Ketika manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna, ketika itu ada aturan-aturan ataupun ada hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada kita, ketika kita melanggar dari aturan-aturan tersebut, ketika kita melanggar dari hukum-hukum Allah tersebut,
yakin dan percayalah jemaah Jumat yang berbahagia, ketika itu pasti nanti kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, kita tahu bahwa yang namanya manusia adalah makhluk Allah yang sempurna, yang Allah ciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Sehingga ketika Allah ciptakan kita itu tak lain dan tak bukan bahwa tujuan kita ini adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah. Kita diciptakan Allah terdiri dari yang namanya unsur fisik ataupun fisikis. Namun perlu diingat jemaah Jumat yang berbahagia, ketika itu nanti Allah kembalikan kita, maka di dalam surah Hakim Allah katakan tsumma raddahu asfala safilin, bahwa Allah akan kembalikan kita kepada tempat yang sehina-hinanya ataupun kepada tempat yang serendah-rendahnya. Sehingga menurut ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin itu yang pertama adalah bahwa kita akan dituakan nanti oleh Allah. Artinya umur kita akan dituakan, berarti kita dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga kita mendengar kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ketika kita sudah tua, kadang-kadang orang mengatakan kepada kita seolah-olah perbuatan kita itu sama seperti anak-anak yang belum balik dan berakal, yang kadang-kadang keinginan kita ataupun kehendak kita, kadang-kadang kita sebagai anak sendirinya tidak mampu untuk melayani seperti apa yang kita inginkan. Yang dahulu mungkin gigi ini apapun yang kita punya begitu kuatnya, namun ketika itu Allah kembalikan kita, yang mana gigi ini Allah rontokkan kembali. Kemudian mata yang selama ini terang benderang yang kita nikmati, namun ketika itu Allah kembalikan, yang mana mata ini Allah kabulkan mata kita untuk melihat sesuatu. Dan itulah pemahaman asfala safilin yang pertama. Lalu yang kedua kata ulama, bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin itu adalah bahwa Allah akan kembalikan kita ke dalam neraka, kecuali manusia yang betul-betul beriman dan selalu melakukan amalan ibadah soleh. Lalu yang ketiga kata ulama tafsir, bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin itu adalah kita akan dihinakan oleh Allah seperti binatang ataupun seperti hewan. Kapan itu? Ketika Allah berikan hati kita, yang mana hati ini tidak kita pergunakan untuk mengingat-ingat Allah. Ketika ada panggilan azan di mana sedikit pun hati ini tidak bergetar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika Allah berikan kita mata, namun mata ini tidak kita pergunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika Allah berikan kita telinga, namun telinga ini tidak kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan, kal an'am bal hum adall, bahwa kita itu sama dengan hewan atau bahkan lebih hina daripada yang namanya hewan. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, sehingga ahli tafsir juga menjelaskan bahwa binatang yang dimaksud oleh Allah itu adalah bahwa kita akan dikembalikan kembali oleh Allah kepada tanah, dan tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mungkin pada hari ini kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka orang-orang kafir, orang-orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah, kita katakan pada mereka pada hari ini mungkin sama dengan hewan ataupun sama dengan binatang, maka mereka pasti marah kepada kita. Kenapa? Karena kita samakan mereka dengan hewan ataupun binatang. Padahal nanti kata Allah, di hari kiamat nanti, ketika itu mereka sendiri yang meminta kepada Allah, ya laitani kuntum turaba, ya Allah kembalikan kami kepada tanah. Itulah permintaan orang-orang kafir kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa kita itu lebih sesat kata Allah, lebih hina kata Allah. Sehingga para mufassir juga menjelaskan apa yang dijelaskannya. Jangankan kita makhluk Allah yang sempurna, makhluk Allah yang bernama hewan ataupun binatang, ada yang Allah masukkan ke dalam surga. Mari kita lihat kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Salah satunya kita lihat kisah yang terjadi pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang terjadi pada diri Nabi Sulaiman? Suatu ketika Raja Semut menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Apa kata Raja Semut? Wahai saudara-saudaraku, masuklah engkau ke dalam sarangmu, masuklah engkau ke dalam lubangmu. Kenapa? Karena Raja Sulaiman mau lewat. Kalau seandainya itu yang tidak disampaikan oleh Raja Semut, maka tentara-tentaranya, maka kawan-kawan Semut tadi pasti akan diinjak oleh bala tentaranya Raja Sulaiman. Mendengar apa yang disampaikan oleh Raja Semut, sehingganya tersenyumlah Nabi Sulaiman.
Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, bahkan ada kisah yang sangat menarik sekali yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi, di mana ada seorang pemuda yang terjanya berdakwah, bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, di mana ia selalu menyampaikan kebaikan, di mana ia selalu mengajak orang-orang untuk beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi jemaah Jumat yang berbahagia, seorang raja yang begitu kejam, Yunus namanya, seorang raja yang begitu zalim, sehingga apa yang terjadi, dikejarlah para pendakwah tadi, sehingga larilah para pendakwah yang menyampaikan kebaikan itu ke dalam suatu tempat yang disebut dengan gua. Apa yang terjadi jemaah Jumat yang berbahagia, sehingga ada sebagian para mufasir yang mengatakan ketika pemuda itu berada di dalam gua, sehingga dijaga oleh anjing. Apa yang terjadi jemaah Jumat yang berbahagia, anjing saja yang menjaga para pendakwah bisa Allah masukkan ke dalam surga, apalagi kita jemaah Jumat yang berbahagia yang sempurna Allah berikan kepada kita. Maka tidak salah kita mendengar pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ustaz, para mubalik ataupun para guru kita. Ketika kita pandai memposisikan diri kita sebagai manusia, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Ketika kita tidak pandai memposisikan diri kita sebagai manusia, maka derajat kita lebih rendah daripada binatang. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu sampaikanlah kebaikan, sampaikanlah dakwah kepada saudara-saudara kita di lemah ilmu. Ketika ada saudara-saudara kita yang tidak ada hatinya sama sekali, bergetar hatinya ketika mendengar panggilan Allah, ketika mendengar ayat Allah, maka sampaikanlah kebaikan itu baik kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, kemenakan kita. Ketika dakwah kebaikan itu kita sampaikan kepada mereka, yakinlah dan percayalah jemaah Jumat yang berbahagia, maka Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Jangankan kita sebagai manusia, hewan saja, binatang saja, ketika menyampaikan kebaikan kepada saudaranya, Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Wa ta'u ya bil absar la'allakum tuflihun.